Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 24. Cerita dimulai, terlihat arena pertarungan itu langsung hancur seketika setelah Lee Hyok yang melancarkan sebuah tinjuannya kepada Jeok. Di saat itu Jeok langsung terjatuh ke arah belakang setelah menghindari serangan dadakan itu. Dari tatapan kedua matanya, terlihat dengan sangat jelas kalau Lee Hyok sama sekali tidak bermain-main melawan Jeok, meskipun yang ia lawan seorang anak yang masih berusia 20 tahunan. Melihat tinjuan Lee Hyok, Jeok pun hanya tertawa tipis sembari mengatakan kalau itu adalah sebuah tinjuan yang cukup mengerikan. Pada sisi yang lain, terlihat para penonton yang menyaksikan tingkah Jeok langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau bocah itu begitu hebat untuk menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilancarkan oleh sang iblis tinju. Apa yang dipikirkan oleh bocah itu dengan mengikuti turnamen yang sehebat ini, sedangkan dia sama sekali tidak memiliki kehebatan apapun di dalam seni bela diri? Apakah mungkin kalau kedua pedang yang ia bawa itu hanyalah sebuah hiasan?" Di saat itu, Jeok pun sama sekali tidak menggunakan seni bela dirinya ataupun kedua pedangnya untuk melawan Lee Hyok yang menyerangnya secara bertubi-tubi. Namun, sekeras apapun usahanya untuk mengalahkan Jeok, akan tetapi tidak ada satupun dari serangannya yang mampu menyentuh tubuh Jeok meskipun hanya sedikit. Terlihat para penonton begitu terkejut ketika melihat pergerakan Jeok yang berguling-guling di atas arena. Mereka menyadari kalau itu adalah sebuah gerakan yang disebut sebagai donkey roll, yaitu sebuah gerakan putus asa yang mana seseorang akan berguling-guling di atas tanah seperti seekor keledai untuk menghindari serangan musuh. Dan itu adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan. Sambil tertawa, mereka berkata kepada Jeok, "Hai anak muda, sebelum kau terluka parah, maka akan lebih baik kalau kau menyerah saja sekarang juga. Apakah kau berpikir kalau kau akan bisa mengalahkannya hanya dengan berguling-guling seperti itu?" Pada sisi yang lain, Lee Hyok hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia begitu penasaran bagaimana mungkin semua serangannya sama sekali tidak mengenai Jeok. Ia berpikir, dasar brengsek, kalian berbicara tanpa mengetahui yang sebenarnya. Meskipun gerakannya begitu kaku, akan tetapi setiap kali aku menyerangnya, dia selalu saja langsung menghindar dengan selisih jarak yang begitu dekat. Bahkan yang aku lihat kalau pergerakannya bagaikan hembusan angin yang sama sekali tidak bisa aku capai. Apakah mungkin kalau bajingan ini telah menyembunyikan kemampuannya karena dia sama sekali belum ada melakukan serangan balik kepadaku? Akan tetapi, Lee Hyok sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah melihat Jeok yang menyelinap di antara serangannya dan bersiap melancarkan sebuah tinjuan yang tertuju ke wajahnya. Namun, Lee Hyok langsung terdiam ketika tinjuan Jeok hanya mendarat di jidatnya dengan pukulan yang begitu lembut. Di saat itu, Jeok hanya tertawa karena ia merasa kalau dia tidak perlu menggunakan kemampuannya untuk mengalahkan seseorang yang seperti itu. Seketika itu juga, Lee Hyok langsung terduduk di atas lantai dengan wajah yang begitu pucat. Dengan kesalnya ia bergumam, "Dasar sialan, apakah bajingan ini benar-benar mempermainkanku dengan melancarkan sebuah serangan yang seperti ini?" Di saat itu, semua orang yang ada di sana langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Teknik apa yang digunakan oleh bocah itu? Asal kau tahu, sebuah pukulan yang dilancarkan oleh anakku yang masih berusia 5 tahun jauh lebih kuat daripada seranganmu." Namun tanpa mereka sadari, terlihat Lee Hyok telah merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa, sampai-sampai semua otot-ototnya langsung menegang begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, ia pun langsung memuntahkan banyak darah dan membuatnya kehilangan kesadaran. Sontak para penonton yang awalnya telah tertawa terbahak-bahak langsung terdiam begitu saja. Mereka tidak menyangka kalau Lee Hyok telah mengalami luka dalam yang separah itu. Seketika itu juga para pengawas langsung berlari ke arah panggung untuk memeriksa tubuh Lee Hyok. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya, sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah dan juga tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, para penonton langsung berbincang satu sama lain. Mereka berkata, apakah dia telah mengalami penyimpangan energi Ki? Apakah pukulan anak muda itu langsung mengguncang harga dirinya sehingga membuatnya mengalami situasi yang seperti ini? Kemudian karena Lee Hyok sama sekali tidak mampu untuk melanjutkan pertarungannya, maka secara otomatis Jeok pun langsung dinobatkan sebagai pemenang pada babak pertama turnamen itu.
Namun meskipun Jiok telah berhasil memenangkan putaran pertamanya, akan tetapi semua orang yang ada di sana sama sekali tidak puas dan menganggap kalau Jiok hanya mendapatkan sebuah keberuntungan di dalam turnamen itu. Lalu tepat di antara para penonton, terlihat Charyeon sama sekali tidak mengedipkan kedua matanya terhadap Jiok. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Jiok setelah menyelesaikan turnamennya. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang tidak jauh dari turnamen Heavenly Dragon, dan itu adalah sebuah tempat di mana orang-orang akan mempertaruhkan uang mereka untuk memilih jagoan mereka di dalam turnamen itu. Dan di dalam sana terlihat dua orang laki-laki telah berduduk santai sembari mengamati nama-nama setiap peserta yang diunggulkan karena mereka akan memilih salah satu dari para peserta itu sebagai jagoan mereka. Namun tiba-tiba saja terlihat seseorang langsung menghempaskan tangannya yang bersamaan beberapa lembar kertas ke atas meja. Ternyata orang itu adalah Muyong. Dengan tatapan mata yang datar ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku akan bertaruh 100.000 yang untuk kemenangan seseorang yang bernama Jiok Legion." Sontak orang itu begitu heran karena ada seseorang yang bertaruh dengan jumlah yang sangat banyak kepada Jiok. Lalu orang itu berkata, "Apakah yang kau maksud adalah Jiok, seorang anak muda yang baru saja memenangkan putaran pertamanya hanya dengan keberuntungan?" Namun orang itu kembali terdiam ketika mendengar kedua orang tua yang lainnya mengatakan kalau dia akan bertaruh kepada Jiok sebanyak 3.000 yang. Lalu orang itu berkata, "Apakah kalian dengan sengaja ingin menghasilkan keuntungan melalui sebuah keberuntungan? Meskipun anak itu sangat mustahil untuk bisa memenangkan turnamen ini, akan tetapi jika dia telah berhasil memenangkannya, maka kalian akan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 60 kali lipat daripada yang dipasang saat ini." Di sampingnya, Cheon Muak langsung mengambil sesuatu yang ia selipkan di balik bajunya untuk dipertaruhkan di dalam turnamen itu. Dan itu adalah sebuah permata yang dikenal sebagai mutiara racun darah. Di saat itu, Cheon Muak mengatakan kalau dia akan bertaruh dengan menggunakan mutiara itu. Sambil menunggu orang itu yang akan mengukur harga dari mutiara itu, Yang Hwa berkata, "Sejak dari kapan kau membawa sebuah benda yang sangat berharga seperti itu? Tetapi hal ini jauh lebih bagus karena semakin banyak taruhannya, maka semakin banyak pula yang akan kita dapatkan." Akan tetapi Yang Hwa hanya tertawa saat mendengar Cheon Muak yang mengatakan kalau dia tidak bertaruh untuk kemenangan tuan muda. Yang Hwa pun bertanya kalau dia akan bertaruh kepada siapa. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Cheon Muak mengatakan kalau dia akan bertaruh kepada seseorang yang disebut sebagai sang pengelana tanpa nama. Sontak mereka bertiga langsung berpikir dengan begitu keras siapa sebenarnya orang itu. Dari sekian banyak para seniman bela diri legendaris ataupun para tetua yang mereka hadapi, mereka pun sama sekali tidak pernah bertemu ataupun mendengar seseorang yang menggunakan nama itu. Kemudian Yang Hwa bertanya kepada Cheon Muak siapa sebenarnya orang itu karena mereka begitu asing sampai-sampai mereka semua sama sekali tidak mengetahuinya. Akan tetapi Cheon Muak sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang siapa sebenarnya orang itu. Namun dari tatapan kedua matanya sangat jelas terlihat kalau dia tidak ragu untuk bertaruh kepada orang itu. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin sore, mereka pun langsung berkumpul untuk menikmati makanan mereka secara bersama-sama di Manor Angin Baru. Akan tetapi Cheon Muak hanya terdiam, wajahnya menjadi merah saat mendengar Jiok yang berkata, "Jadi dia mengikuti kompetisi Heavenly Dragon tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan dia juga telah menggunakan sebuah nama yang sangat lucu, yaitu sang pengelana tanpa nama. Seharusnya kalian menghentikannya sejak dari awal agar ia tidak mengikuti turnamen itu." Sambil tertawa Yang Hwa berkata, "Wahai tuan muda, kau tidak usah terlalu khawatir karena aku akan menguburkannya dengan layak di tempat yang paling baik." Namun tiba-tiba saja Charyeon langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat ketika menyadari kalau Yang Hwa telah menatapnya dengan tatapan mata yang begitu tajam. Yang Hwa berkata, "Bukankah namamu adalah Charyeon yang berasal dari keluarga pedang kebenaran? Dengarkan aku baik-baik, jujur saja semakin lama aku memandangmu, maka aku pun semakin teringat dengan diriku sendiri ketika aku masih muda." Lalu ia pun meminta kepada Naeng Lisang dan juga Cheon Muak untuk mengingat tentang dirinya di masa muda kalau dia tidak kalah cantik dengan Charyeon. Karena Naeng Lisang menyadari kalau nyawanya dalam situasi yang sangat berbahaya, maka mau tidak mau ia pun mengatakan kalau Yang Hwa memang sangat mirip dengan Charyeon. Kemudian sambil menuangkan minumannya, Jiok berkata, "Siapa yang menyangka kalau Pak Tua yang sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan dan juga ketenaran akan mengikuti turnamen ini?"
Entah kenapa aku pun merasakan kalau sang pengelana tanpa nama telah mengikuti turnamen ini hanya untuk bertarung melawanku. Pada sisi yang lain, terlihat mereka semua langsung melemparkan pandangan mereka kepada Chon Muak karena mereka ingin tahu bagaimana reaksinya setelah mendengar Jeok yang mengatakan itu. Seketika itu juga Chon Muak langsung menyeringai, lalu ia berkata, "Karena kau telah mewarisi seni bela diri nona muda dan juga orang itu, maka sudah pasti kalau ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik. Wahai tuan muda, lagi pula mana mungkin aku bisa menahan perasaan yang bergejolak seperti ini ketika aku akan merasakan sebuah pertarungan yang sudah pasti akan menjadi sangat menegangkan." Beberapa saat kemudian, setelah mereka menyelesaikan makan malam bersama-sama, Jeok pun langsung mengajak Charyeon untuk menikmati udara malam tepat di atas sebuah jembatan. Jeok berkata, "Charyeon, sepertinya aku telah mengalami sebuah masalah besar di dalam turnamen ini. Saat ini aku tidak yakin apakah aku akan menang ataukah tidak dengan ikutnya Pak Tua itu di dalam turnamen ini. Namun aku harus menang agar sekteku akan dikenal oleh semua orang dan juga mencari dana untuk menjalankan sekte ini." Saat mendengar Charyeon yang bertanya apa yang harus ia lakukan untuk bisa memenangkan turnamen itu, sambil tersenyum, Jeok pun mengatakan kalau dia harus memakan daging yang jauh lebih banyak daripada yang biasanya. Charyeon berkata, "Bukankah kau sudah banyak makan daging hari ini? Lantas apakah tidak akan menjadi masalah kalau kau makan daging setiap hari?" Sambil tersenyum, Jeok berkata, "Hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah karena aku sudah menguasai seni bela diri yang mampu mengubah daging untuk menjadi sayur di dalam tubuhku." Mendengar itu, Charyeon pun bertanya-tanya apakah memang ada sebuah seni bela diri yang mampu melakukan sesuatu yang seperti itu. Namun tiba-tiba saja terlihat seseorang berjubah panjang sambil membawa seekor elang di tangannya telah datang untuk bertemu dengan Jeok. Saat mendengar Jeok yang bertanya ada urusan apa ia datang menemuinya, orang itu berkata, "Wahai tuan muda, apa yang Anda lakukan saat ini telah melewati batasannya." Jeok pun berkata, "Jadi apakah yang kau maksud kau datang ke tempat ini hanya untuk memintaku kembali? Memangnya siapa yang menentukan sebuah garis yang tidak boleh aku lewati? Apakah itu adalah ayahku dan dia yang menyuruhmu untuk datang menemuiku? Dengarkan aku baik-baik, pastikan kalau kau akan menyampaikan hal ini kepadanya." Di saat itu, Jeok pun langsung mengatakan sesuatu kepada orang itu, dan Jeok meminta kepada orang itu untuk menyampaikan perkataannya kepada ayahnya. Setelah mendengar perkataan Jeok, orang itu langsung melepaskan burung elangnya agar pesan itu bisa sampai kepada tuannya yang berada pada pinggiran kota. Terlihat Jeok langsung terdiam setelah mengirimkan sebuah kabar kepada ayahnya. Pada satu sisi Jeok sangat sayang kepada ayahnya, namun pada sisi yang lain ia sangat benci kepada ayahnya. Secara perlahan burung elang itu telah terbang begitu tinggi untuk mencapai tujuannya, yaitu pada kediaman kedua orang tua Jeok. Ketika matahari sudah menampakkan sinarnya di ufuk timur, burung elang itu langsung menuju pada sebuah kios yang menjual buah-buahan yang berada pada pinggiran kota. Dan burung itu langsung mendarat pada seseorang yang berada di kios itu yang tidak lain adalah ayah Jeok. Setelah membaca sebuah surat yang dibawa oleh burung itu, ia berkata, "Ini adalah sebuah kabar dari Jeok dan aku tidak menyangka kalau dia sudah dewasa." Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Jeok Sorin. Lalu ia berkata, pada akhirnya Jeok telah mengambil sebuah keputusan, yaitu untuk menaklukkan dunia ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.